Nah, ini bagaimana cara menghitung net present value. Nah, di sini gua Andri ingin menginvest untuk membuat apartemen. Nah, investasi gue di modal pertama itu 1 miliar. Nah, di tahun pertama itu gue mendapat value 500 juta, di tahun kedua 300 juta, di tahun ketiga 200 juta, di tahun keempat 100 juta. Nah, kalau semua ini gue hasilkan, itu gue mendapat 1 miliar 100 juta. Nah, kalau dilihat dari hasil penjumlahan offset yang gue dapat itu, gue untung. Tapi kita nggak bisa ngeliat yang gue hasilin begitu aja, karena nilai waktu uang itu berbeda, nggak langsung di hari yang sama. Nah, bagaimana cara kita mengetahui net present value ini? Nah, kita langsung aja masuk ke rumus pertamanya ini. PV present value sama dengan FV. FV itu yang kita dapatkan di tahun pertama sampai keempat ini. Nah, dibagi 1 tambah R pangkat N. Nah, R itu adalah cost of capital, biaya yang dikeluarkan untuk dapat modal sebenarnya. Nah, terus kita langsung masuk mulai perumusannya nih. PV present value sama dengan FV. Nah, FV nya ini yang kita dapatkan di per tahun-tahunnya ini. Nah, di tahun pertama itu gue dapat 500 juta. 500 juta dibagi 1 tambah 0,1. Nah, 0,1 ini adalah dari 10% ini. Nah, 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 454 juta 545.455 rupiah. Nah, di tahun kedua PV present value sama dengan FV. FV nya itu 300 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 247 juta 933.884 rupiah. Nah, di tahun ketiga PV sama dengan 200 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3, yaitu hasilnya sama dengan 250 juta 267.360 rupiah. Nah, di tahun keempat PV sama dengan 100 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 4. Nah, hasilnya itu 68 juta 305.345,5 rupiah. Nah, setelah itu ini semua ini kita tambahkan. Nah, ini dia. Nah, setelah kita tambahkan, hasilnya itu 971.643.644 rupiah. Nah, hasilnya ini dia minus. Nah, nih modal pertama kita kan 1 miliar. Nah, jadinya 900 juta ini. Jadi kita minus, yaitu minusnya 78.956.756 rupiah. Nah, jadi kerugian kita segini. Nah, rulesnya, jika net present value lebih besar dari 0, maka kita bisa terima proyek bisnisnya karena kita untung. Nah, jika net present value-nya kurang dari 0, maka kita tidak bisa terima proyek bisnisnya karena kita rugi.
Nah, karena dalam bisnis minus, maka kita tidak bisa terima proyek bisnisnya karena kita tidak mendapatkan keuntungan atau kita kerugian, makanya kita tidak bisa terima proyek bisnisnya. Nah, mungkin video gua kali ini sampai di sini aja guys ya. Maaf kalau videonya nggak jelas karena gue masih gugup dan baru pertama kali gue kayak gini.